Akreditasi Puskesmas. Apa aja regulasi di bab 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-149 yang akan membahas tentang akreditasi puskesmas, bab 1 penyelenggaraan pelayanan puskesmas atau PPP. Pada bab 1 ada 3 standar. Standar pertama adalah analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan. Standar kedua di bab 1 ini adalah akses dan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan standar ketiga adalah evaluasi. Sobat sehat, kita akan membahas secara bertahap. Mulai video 149 ini, kita akan membahas apa saja sih dokumen regulasi atau kebijakan dalam bab 1 ini. Agar sobat sehat paham, sambil melihat video 149 ini, sobat sehat juga kami harapkan membuka lampiran pertama Permenkes RI nomor 46 tahun 2015. Selain itu juga membuka instrumen bantu pendampingan akreditasi puskesmas tahun 2018. Sudah punya atau belum? Kalau belum, silahkan sampaikan ke kolom komentar, nanti kami akan bantu. Oh ya, jangan lupa melihat kembali video 45 sampai dengan video 58 yang memperkenalkan tentang akreditasi. Sobat sehat, ada beberapa regulasi atau kebijakan berupa SK, pedoman, panduan, dan SOP yang diminta oleh instrumen akreditasi di dalam bab 1 tentang PPP. Kita uraikan ya. 1. SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan, baik pelayanan UKM maupun pelayanan UKP. 2. Rencana usulan kegiatan yang disusun terdapat analisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar penetapan jenis-jenis pelayanan. 3. SK, panduan, SOP komunikasi dengan masyarakat. 4. Rencana 5 tahunan atau RSP, kemudian RUK atau RBA, dan RPK Puskesmas yang di dalamnya menunjukkan bahwa perencanaan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat. 5. SK panduan, SK komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Ini juga bisa dilihat di nomor 3. Walaupun berbeda judulnya, tetapi nanti bisa dijadikan satu. Kemudian yang keenam, rencana 5 tahunan. Kalau puskesmasnya BLUD adalah rencana strategik bisnis, tetapi di tahun 2020 itu sudah menjadi rencana strategik berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018. Kemudian yang ketujuh, RUK atau rencana usulan kegiatan puskesmas. Kalau BLUD namanya rencana bisnis anggaran. Kemudian 8, RPK Puskesmas lengkap dengan rencana anggaran. 9, SK, panduan, dan SOP monitoring kinerja. SK mekanisme monitoring atau mekanisme monitoring antara lain melalui 1. Mini lokakarya bulanan, 2. Pertemuan masing-masing PJ upaya puskesmas, 3. Telaah terhadap laporan bulanan, 4. Supervisi kepala puskesmas atau supervisi penanggung jawab terhadap pelaksana kegiatan, dan 5. Audit internal. 10. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja. 11. SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan penilai kinerja. Catatannya adalah monitoring minimal dilakukan dengan indikator prioritas dalam Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, yaitu indikator utama dan indikator untuk program prioritas. Demikian juga memperhatikan Permenkes 4 tahun 2019 tentang standar plan minimal dan Permenkes 39
tahun 2016 tentang PIS-PK. 12. Kebijakan atau SK untuk melakukan revisi rencana operasional, misalnya melalui Lokakarya Mini. 13. SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas. 14. Kebijakan atau panduan SOP komunikasi dengan masyarakat, itu bisa dilihat juga tadi di nomor yang sebelumnya. Kemudian yang ke-15, SK panduan dan SOP koordinasi. Dokumen eksternalnya adalah Permenkes RI nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Kemudian yang ke-16, pedoman atau panduan tata naskah puskesmas. Ke-17, SK panduan dan SOP koordinasi yang sudah disampaikan juga sebelumnya. Ke-18, kebijakan tentang kewajiban menjalankan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan administrasi manajemen. 19, ketersediaan SOP tentang penyelenggaraan program, SOP tentang penyelenggaraan pelayanan, SOP tentang tertib administrasi. Misalnya, tertib administrasi surat menyurat, tertib administrasi keuangan, tertib administrasi kepegawaian, dan tertib administrasi logistik. 20. SK atau panduan dan SOP komunikasi dengan masyarakat, ini yang juga seperti sudah dijelaskan sebelumnya. SK atau panduan SOP penilaian kinerja, SK tentang indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja. Dan 23, rencana 5 tahunan atau RSP, RUK, RBA, dan RPK dengan pentahapan pencapaian indikator kinerja yang jelas, baik tahunan maupun bulanan. Ada beberapa SK yang tadi juga disebut diulang, artinya itu sebenarnya sama bisa dipakai di beberapa tempat. Sobat Sehat, perlu dipahami dokumen regulasi yang telah disebutkan tadi dalam proses manajemen merupakan representasi perencanaan atau P1. Tolong lihat kembali di video 46. Dan pada standar 1 bab 1 akreditasi puskesmas ini akan juga dilihat bagaimana proses perencanaan atau P1 dilakukan dengan melihat apakah telah dilakukan pendokumentasian proses perencanaan. Misalnya melihat notulen-notulen Lokakarya Mini, notulen Pralogmin, catatan apel pagi, notulen pertemuan tinjauan manajemen, notulen rapat tim mutu, notulen rapat-rapat lain, buku kerja kepala puskesmas, kasubag TU, penanggung jawab, koordinasi, pelaksana, dan seluruh staf puskesmas. Juga akan ada proses pencocokan dalam dokumen-dokumen tersebut serta wawancara untuk meyakinkan apakah proses perencanaan yang terdokumentasi tersebut dilaksanakan dan dikuasai oleh puskesmas. Kita akan membahasnya secara bertahap. Sobat Sehat, demikianlah di video 149 ini kita telah membahas akreditasi puskesmas bab 1, penyelenggaraan pelayanan puskesmas atau PPP secara garis besar. Mulai video 150 kita akan membahas standar 1, analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan dari bab 1 PPP secara bertahap. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.